Chopper, you're hiding the wrong way. We can all see you. Chopper, come out! I didn't mind. Fans One Piece lagi pada happy semua nih, karena kemarin di acara Netflix to Doom akhirnya kita mendapatkan first look dari Tony Chopper untuk Netflix season kedua. Karakter ini bisa dibilang adalah karakter yang paling ditunggu-tunggu untuk Netflix season keduanya. Dan setelah diperlihatkan banyak yang excited karena bentuknya bener-bener akurat banget ya. Ya karena emang yang kerjain Netflix dan project One Piece live action ini memang mengejar satu nih yang hal paling penting yang harus diadaptasi, keakuratan atau akurasi. Oda Sensei ini emang bisa dibilang dia tuh detail banget. Hal yang paling kecil pun sama dia diperhatiin. Untuk tujuan tentunya bikin One Piece live action ini dicintai sama semua orang. Bukan cuman audiens baru tapi juga fans One Piece yang udah ada. So di video ini gue bakal ngebahas tentang Tony Chopper ini dan potensi cerita apa yang kira-kira bakal diadaptasi di One Piece season kedua ini. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Di acara Netflix to Doom 2025 kemarin di Los Angeles, ini sekaligus jadi ajang buat fans cari tahu apa nih kira-kira project-project yang bakal dimunculkan di sana. Dan salah satunya yang paling dinanti-nantikan adalah kemunculan dari Tony Chopper dan kemunculan dari para cast One Piece season kedua. Sebelumnya Netflix ini bikin video semacam teaser kalau mereka bakal memperkenalkan Tony Chopper di acara itu. Jadi ada teaser di mana para Straw Hat Crew ini pada ngumpul di kamar, terus mereka nonton dari proyektor. Dan akhirnya di situ muncul jejak kaki dari Tony Chopper. Dan akhirnya dimunculkanlah bentukan dari Tony Chopper di Netflix to Doom ini. Nah, bentukannya sendiri ini pakai CGI ya, bener-bener kayak nggak pakai puppet atau apapun itu, bener-bener 100% CGI. Dan seperti yang kita lihat juga di sini dia memperkenalkan dirinya, dia muncul agak malu-malu, terus dia memperkenalkan dirinya, terus dia juga kasih pengumuman kalau One Piece season kedua ini bakal tayang tahun 2026. Nah, ini cara yang unik untuk mengumumkan kapan tayangnya season kedua dan langsung sama karakter yang paling ditunggu-tunggu sama fans. Udah gitu, yang terjadi di sini, mereka tuh bener-bener cuman scene yang segitu doang dan dialog yang cuma segitu doang, tapi bisa dibilang scene ini kaya karena disinilah ditunjukkan kalau kru yang mengerjakan Netflix season kedua ini bener-bener fokus dan bener-bener mengambil dari source material aslinya, dari manga dan juga dari animenya. Ini bisa kita lihat dari sifat yang ditunjukkan cuman dari satu scene ini doang. Kita bisa ngelihat awalnya si Tony Chopper ini malu-malu, terus habis itu dia memperkenalkan dengan suaranya yang kayak anak kecil kayak gitu. Terus akhirnya dia dikasih tepuk tangan, terus dia marah, tapi ujung-ujungnya dia seneng gitu karena dia dipuji-puji sama orang. Dan ini benar-benar menggambarkan sifat dan juga karakteristik dari Tony Chopper yang diambil dari source materialnya. Dari segi visualnya, kalau kita lihat CGI-nya ini benar-benar tajam banget. Jadi kelihatan kalau di sini tuh mahal. Jadi ya kita bisa bayangkan sendiri nantinya seriesnya bakal kayak gimana. Tapi untuk memutuskan karakter ini dibuat full CGI, ini adalah keputusan yang bisa gue bilang adalah keputusan berani untuk ukuran series ya. Kalau film mungkin kita bisa hitung ya admission orang nonton, karena apalagi di bioskop luar negeri tuh tiketnya mahal guys, kalau misalnya kalian tahu ya. Kalau tiket kita kan paling 65, 50 gitu kan. Tapi kalau di US tuh aja bisa 100.000, 200.000 dan bahkan di negara-negara lain juga bisa mahal. Jadi kalau misalnya dibuatnya film untuk menggunakan full CGI, kayaknya budget semahal apapun pasti bakal diladenin. Tapi kalau untuk ukuran series, nah ini nih, Netflix nggak bakal main-main kalau soal ukuran series. Mereka bahkan rela untuk bikin full CGI karakter Tony Chopper ini untuk ukuran series. Ya kita tahu sebenarnya ya series-series Netflix atau semua project Netflix tuh pasti bakal balik modal dengan subscription yang mereka punya sebenarnya ya. Dan di sini udah jelas berarti mengubah peta penggunaan CGI dan juga produksi yang kira-kira kita udah nggak bisa lagi jadi alasan kalau ini series jadi nggak perlu pakai CGI. Man, Netflix aja bisa bikin Tony Chopper seakurat ini. So, mungkin nextnya kalau ada seri-series lainnya, ya kita tahu juga ada Game of Thrones yang gambar naganya tuh keren banget dan emang mereka juga benar-benar jadi kaya dari situ ya. Dan Netflix One Piece season kedua ini pastinya bakal di-expect untuk mendapatkan kesuksesan. Pastinya bakal banyak yang nonton dan orang-orang puas sama hasilnya nanti. Nah, si Eiichiro Oda ini benar-benar menaruh perhatian yang full untuk karakter yang satu ini. Jadi dia benar-benar kayak
Bisa dibilang mungkin supervisi secara langsung enggak, tapi dia menitipkan pesan kalau ini tuh harus begini, harus begitu. Makanya kalau kalian lihat di sini dari bentukan bulunya, bentukan tangannya, kakinya, tanduknya, topinya, semuanya tuh bener-bener dibikin detail. Karena Eiichiro Oda sendiri emang bener-bener kayak memperhatikan hal itu dan nggak boleh ada yang meleset pokoknya. Even suaranya dia juga yang memilih sendiri, ini kayaknya cocoknya sama yang ini. Jadi kita bener-bener bakal mendapatkan, walaupun ini live action, walaupun ini cerita yang mungkin bakal banyak dipadetin nantinya, tapi dari segi produksi dan tampilan, ini semuanya bener-bener dibikin seakurat mungkin seperti yang dibayangkan sama si Oda Sensei. Jadi dengan interpretasi yang ada di kepalanya Oda Sensei digabungin dengan teknologi canggih CGI zaman sekarang, digabungin juga dengan budgetnya Netflix yang segede itu, bakal kelihatan nantinya One Piece season kedua ini bakal pecah banget ya. Itu baru dari segi visualnya aja, kita masih belum ngomongin soal cerita. Nah, untuk pengisi suara atau aktor dan aktris yang berada di belakang Tony Chopper, ini bisa dibilang bukan orang sembarang orang ya. Dia adalah Mikaela Hover. Namanya ini bukan nama baru, dia ini udah melalang buana ke berbagai proyek khususnya untuk penggunaan suaranya dia. Salah satunya, dia adalah pengisi suara di Guardians of the Galaxy Volume 3 yang mengisi suara si kelinci yang bernama Floor, temennya si Rocket Raccoon yang dipenjara dan dibebasin sama si Rocket Raccoon. Bahkan namanya dia juga muncul di film Superman nanti. Ini gue juga nggak kenal nih nama karakternya apa, tapi kita lihat aja kalau kalian bisa denger suara yang kira-kira familiar. Nah, itu dia tuh yang isi suaranya. Nah, ekspresi karakter ini juga diambil dari ekspresi mukanya si Mikaela ini. Jadi kalau kita lihat ya di bagian teaser ini juga ekspresi mukanya si Chopper ini bener-bener kaya banget, dari yang dia malu-malu, dari dia yang senyum, dari dia yang di-capture dari performance seorang aktor yang berpengalaman. That's why si Mikaela ini bisa dibilang adalah orang yang pantas dan cocok untuk menjadi aktor atau aktris di balik karakter Tony Chopper. Facial capture ini tentunya bukan hal yang baru di Hollywood. Kita udah sering ngeliat project-project yang lainnya di mana ada karakter yang menggunakan CGI dan ekspresi mukanya ini bener-bener bisa dibilang akurat banget dan humanis banget. Kita bisa ngeliat tuh ada di Planet of the Apes yang baru-baru, terus ada juga bahkan di Lord of the Rings dulu si Gollum itu kelihatan banget mukanya bener-bener ekspresinya tercapture dengan baik. Dan ekspresi wajah juga jadi salah satu faktor penentu untuk bisa dibilang satu karakter CGI ini sukses atau enggak. Bukan cuma detail bulu atau segala macam, tapi juga dari ekspresi wajah yang benar-benar bisa menghasilkan atau bisa mendeliver rasa dari sebuah dialog atau sebuah adegan yang ada dalam satu film atau series. Pokoknya sampai kita benar-benar lupa kalau karakter itu sebenarnya adalah karakter bikinan atau karakter CGI. Itu baru bisa dibilang karakter CGI ini sukses. Nah, si Oda Sensei dalam tulisannya dia atau suratnya dia memuji tim produksi yang ngerjain ini, dan bahkan dia juga mention kalau hasil yang kita lihat soal si Tony Chopper ini itu hasil dari trial and error. Jadi ada banyak salahnya. Beberapa waktu lalu juga banyak fans One Piece yang udah nge-spot setiap foto yang datang dari produksinya. Bahkan ada fotonya si Luffy-nya tuh lagi fitting dan segala macam. Bahkan mereka bisa ngeliat, wah ini tuh jangan-jangan kostum yang bakal dipakai sama orang yang nantinya nih kostumnya tuh kostum si Tony Chopper nih. Bahkan udah ada yang ngomong kayak gitu. Dan mungkin itu bisa dibilang adalah salah satu trial dan error yang dilakukan sama tim produksi yang dipuji sama si Oda Sensei. Karena mungkin sebelumnya mereka ini berpikir kalau mereka bakal pakai practical karakter ya, kayak si Baby Yoda atau si Yoda di Star Wars gitu kan. Itu kan pakai puppet ya. Mungkin awalnya mereka berpikir kayak gitu, tapi untuk karakter semacam Tony Chopper ini kayaknya nggak cocok nih kalau misalnya kita cuman pakai puppet doang. That's why mereka harus mengeluarkan budget yang lebih untuk membuat karakter Tony Chopper ini menjadi karakter CGI. Nah, kita udah puas dari looks-nya Tony Chopper, tapi sebenarnya cerita apa yang bakal dibawa nanti di season kedua One Piece ini? Oke, season kedua One Piece ini bakal dirilis tahun 2026. Ini sebenarnya mundur dari tahun 2025 yang di-expect sama orang ya. Dan ceritanya tuh bakal melanjutkan ceritanya Luffy untuk menuju ke Grand Line. Tapi ini nggak akan langsung masuk ke konflik besar di Arc Alabasta. Jadi kayaknya masih setengah-setengah. Nah, banyak yang bilang proses mundurnya jadwal rilis ini karena mereka benar-benar konsentrasi untuk menentukan hasil akhir yang benar-benar maksimal untuk kita tonton nantinya. Karena ini bahkan ya, obrolan mereka
mereka tuh sampai ke penentuan arc apa atau cerita mana yang bakal diceritakan di season kedua nanti. Dan udah dijelasin juga di beberapa forum nih yang gue baca, kalau ini bener-bener nggak akan full dituangkan di sini arc Alabastanya, jadi masih akan bersambung nantinya. Ini karena banyak hal ya, contoh CGI yang harus dipersiapkan. Contohnya kayak ya kemunculan si Tony Chopper ini, terus tempat-tempat yang juga jadi ikonik di Alabasta ini, terus ada kekuatan buah iblisnya Luffy juga yang perlu diperlihatkan secara visual juga. Jadi ada banyak hal sehingga mungkin prosesnya ini jadi mundur ke 2026. Plus penceritaan anime sama live action itu kan emang beda banget ya. Jadi mereka harus menentukan konflik mana yang kira-kira harus jadi konflik yang tebel banget untuk diceritakan dalam satu season dan bikin orang penasaran juga untuk ngikutin season berikutnya. Kayak yang ada di season pertama, kita tahu arc-nya Arlong dan Nami ini bisa dibilang jadi arc gong yang keren banget dan menyentuh banget. That's why orang-orang pada puas sama season pertamanya dan expect something yang kayak gitu juga nanti di season keduanya. Ada beberapa arc yang udah dikonfirmasi bakal diceritakan di season kedua ini. Bahkan Oda Sensei juga udah bilang kalau inilah yang bakal diceritakan nantinya di season keduanya. Yang pertama adalah arc Lockdown, dimana arc ini benar-benar di-expect untuk dimunculkan di awal season pertama, karena di akhir season pertama tuh nggak diceritakan sampai ke sini ya. Jadi benar-benar arc Lockdown ini bisa jadi pembuka yang bagus juga. Apalagi fans ini expect something yang incredible terjadi di awal season ini supaya mereka bisa get along sampai ke akhir seasonnya. Arc ini bisa dibilang adalah arc awal dan akhir, dan juga arc transisi untuk masuk ke East Blue ya. Dimana di sini mereka bakal ketemu sama Captain Smoker. Terus ini juga jadi tempat dilahirkan dan dieksekusinya karakter Goldie Roger. Jadi ini tempat yang bener-bener sejarah banget buat One Piece. Jadi untuk membuka season kedua nanti, ya Lockdown ini jadi tempat yang pas. Sama seperti bagaimana mereka membuka season pertamanya. Setelah Lockdown tentunya adalah Reverse Mountain. Ini adalah pintu masuk menuju Grand Line ya. Ini adalah sebuah gunung dengan air terjun yang terbalik. Di sini mereka bakal ketemu sama Crocus, penjaga mercusuar, dan juga si Labun, seekor paus yang punya cerita yang mengharukan. Ya walaupun ini mungkin nggak bakal sampai satu episode diceritakan, mungkin cuma setengah ya, karena ya arc-nya ya cuma jadi transisi doang juga. Setelah mereka masuk ke Grand Line, tujuan mereka pertama adalah menuju Whiskey Peak. Nah, di pulau ini para kru kita ini bakal disambut dengan ramah, tapi ternyata ada udang di balik batu. Di sini mereka bakal berhadapan dengan organisasi kriminal Borok Words, dan juga mereka bakal ketemu sama Putri Nefertari Vivi yang sedang menyamar. Setelah itu mereka akan masuk ke Little Garden. Ini adalah sebuah pulau prasejarah yang dihuni sama dinosaurus, di mana mereka akan ketemu sama dua monster atau raksasa, yaitu Dory dan Brogy. Mereka ini udah bertarung selama ratusan tahun, dan di sini juga mereka bakal ketemu sama anggota Borok Sword yang lainnya, yaitu ada Mr. Tree dan juga ada Mr. Golden Week. Dan akhirnya mereka akan masuk ke Drum Island, di mana di sini mereka harus mencoba untuk menyembuhkan Nami dan mencari dokter, sampai akhirnya mereka bakal ketemu sama Tony Chopper. Jadi cerita ini bakal bener-bener berfokus ke bagaimana Tony Chopper ini diperkenalkan. Tapi bisa juga ada beberapa flashback tentang Tony Chopper ini bakal diceritakan sepanjang series ini, bukan mungkin kayak yang bayangan gue ya. Ini cerita Tony Chopper tuh nggak langsung ada di satu episode di belakang gitu, tapi akan berjalan sembari kita ngelihat cerita-cerita atau perjalanan dari Luffy dan kawan-kawan di sepanjang series. Jadi kayak yang pertama ke Lockdown dan lain-lain, tapi di episode pertama ini kita mungkin udah dapat cerita dari si Tony Chopper ini. Nah, di sini tentunya mereka bakal ketemu sama Dr. Kureha, terus juga bakal diceritakan cerita tragis antara Chopper dengan Dr. Hiriluk dan berkonflik sama Raja Wapol. Dan ini pasti bakal seru banget. Dan menurut gua bagian dari Drum Island ini bakal jadi finale atau penutup dari season keduanya nanti. Dan ini kayaknya ya bakal membawa kita sedih, kayak seperti kita nonton One Piece season pertama antara Arlong dan juga Unami. Ini kan sedih, kita tahu ya. Nah, kalau di belakang ini kita bakal sedih ngedenger cerita Tony Chopper di Drum Island ini. Siap-siap pokoknya ini ya, nangis-nangis gitu ya. Nah, urutan arc ini menurut gue secara alami membangun tentang Grand Line dan membangun juga menuju ke konflik besar yang ada di arc Alabasta sebenarnya. Dan arc Alabasta kita tahu ini jauh lebih besar konfliknya. So, untuk membuat cerita arc Alabasta ini agak hati-hati dan juga pacingnya agak diperlambat, menurut gue itu adalah keputusan yang tepat untuk nantinya kita bisa tahu kalau Alabasta ini konfliknya benar-benar kompleks, besar, dan menakutkan. Jadi, kita akan gak sabar nantinya untuk nungguin season ketiga dan mungkin sampai season keempat nantinya. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa sih nggak langsung arc Alabasta aja, langsung ke perang besar gitu ya di season keduanya. Well, sebenarnya kita masih butuh nih. Kalau gue pribadi, gue masih butuh untuk kenal lagi sama Tony Chopper. Gue masih butuh untuk kenal lagi sama Nico Robin dan karakter-karakter yang lainnya sebelum masuk ke perang besar nantinya. So,
Penting buat gua, mungkin ya, gue sebagai fans juga penting untuk memperkenalkan dan membangun dan juga menceritakan karakter-karakter yang juga kompleks di sini sebelum masuk ke perang besarnya nanti. Ya kayak lu bangun Endgame kan nggak mungkin Infinity War, nggak mungkin Avengers 1 langsung Infinity War langsung Endgame gitu kan. Pasti ada beberapa yang lu bangun phase-nya sampai benar-benar berasa Thanos-nya gitu. Nah, di sini pun yang akan terjadi di One Piece live action ini. Nah, karakter-karakter penting yang ceritanya bakal panjang di season kedua ini, yang pertama tentunya adalah Smoker ya. Smoker ini adalah kapten angkatan laut yang dimana dia ini punya kekuatan dari buah iblis Moku Moku no Mi. Dan dia ini bisa dibilang adalah orang yang paling gigih mengejar Luffy dan kawan-kawan awal-awal di Grand Line. Jadi konfliknya ini menarik juga untuk kita lihat di awal-awal seriesnya, bahkan mungkin bisa sampai hampir ke akhir. Karakter kedua tentunya adalah Miss All Sunday atau Nico Robin. Awal-awalnya dia bakal diperkenalkan sebagai antagonis dulu sebelum akhirnya ceritanya bakal diungkap dan kita bakal tahu motifnya dan lain-lain sampai akhirnya dia bakal bergabung sama Luffy. Dia ini wakil presiden dari Baroque Works dan juga tangan kanannya Crocodile, dan dia punya peran penting di awal-awal perjalanan Straw Hat Crew ini di Grand Line. Berikutnya tentunya adalah Crocodile sendiri, pemimpin dari Baroque Works, di mana dia adalah salah satu dari Shichibukai, dan tentunya Princess Nefertiti Vivi yang di sini dia bakal menyamar sebagai Miss Wednesday dan masuk ke Baroque Works untuk mencari tahu konspirasi yang bakal mengejar kerajaannya dia. Nah, karakter-karakter dan juga cerita atau arc yang bakal diceritakan di season keduanya ini tentunya membangun fondasi yang kuat untuk arc yang lebih besar dan konflik yang lebih besar di Alabasta. Dan juga di sini kita bakal diperkenalkan dengan kompleksitas karakter-karakter yang dimana hitam itu nggak selalu jahat dan putih itu nggak selalu baik. Dari sini gue sebenarnya jadi ke-trigger untuk nonton lagi One Piece dari awal. Tentunya yang udah diceritakan di live action itu udah nggak bakal gue nonton lagi. Gue mungkin bakal mulai dari Lockdown, terus bakal mulai juga masuk ke East Blue dan lain-lain, supaya gue bisa merasakan kembali excitementnya sebelum gue nonton season kedua nanti. Dan gue saranin kalian juga bisa nih mulai nonton lagi dari awal. Ya gue tahu kalian masih ongoing, tapi kalau kalian ngikutin dari awal, ini bakal menambah rasa yang lebih dalam nantinya ketika kita nonton season kedua. So, catatan juga, gue ini bukan expertnya One Piece. Jadi, kalau kalian yang expertnya One Piece pada mampir ke sini, silakan tumpahkan kolom komentar kalian di bawah dan mungkin jelasin juga kalau ada teman-teman yang nggak ngerti, karena racunin mereka semua untuk nonton One Piece. Racunin pokoknya. Jadi nggak cuma ngikutin One Piece yang live action aja. So, itu dia yang mungkin bisa gue bahas dari update ini. Kalau kalian punya pendapat, teori, kalian boleh tumpahkan di bawah. Kita diskusi rame-rame. Dan juga thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.